adalah rencana yang cermat untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan strategi dakwah adalah metode, siasat, atau taktik yang dipergunakan dalam metode kegiatan dakwah. Nah, tujuan strategi dakwah itu apa sih? Jadi, tujuannya adalah untuk mencapai keberhasilan dakwah secara maksimal. Nah, kita masuk ke bagian dakwah siasah. Nah, siasah ini atau dakwah siasah ini bisa dimaknai dengan politik. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, dakwah siasah atau politik itu merupakan kegiatan dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai salah satu alat untuk memperjuangkan Islam. Singkatnya tuh, dakwah siasah ini adalah suatu kegiatan dakwah dalam ranah kekuasaan atau dalam ranah politik. Nah, di dakwah sendiri itu ada konteks nih. Nah, konteks itu apa? Maksudnya konteks itu adalah tema apa yang mau dibicarakan sebagai dai. Di situ salah satu bentuk strateginya. Jika kalau kalian tidak tahu konteks itu apa, maka dakwah yang kalian sampaikan tidak bisa disampaikan dengan baik. Seperti itu. Di dakwah itu sendiri ada macam-macam nih, tapi 3 yang paling utama, yaitu secara nasihat, kebijaksanaan, dan bertukar pikir. Nah, bertukar pikir itu maksudnya kita itu bertukar pikir dengan orang yang mau kita dakwahi. Bagaimana, apakah ada kesampaian informasi atau enggak nih. Terus juga kalau kebijaksanaan itu contoh paling mudahnya itu kita memberikan suatu contoh kepada mereka agar apa? Agar mereka tuh bisa mengikuti kita. Seperti itu kalau dalam kebijaksanaan. Nah, nasihat itu adalah mudahnya kita memberikan nasihat nih. Kayak contohnya saya ke satu teman saya memberikan nasihat, atau saya datang ke keluarganya kalau misalkan temennya ada masalah segala macam seperti itu. Dan juga paling mudahnya lagi kita memberikan nasihat kepada misalkan kita sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, kita di majelis taklim gitu, atau di masjid kita memberikan dakwah seperti itu, memberikan nasihat yang baik untuk mereka. Oke, jadi strategi dakwah itu terbagi menjadi 2, yaitu strategi dakwah kultural dan strategi struktural. Dan strategi kultural yaitu cara pendekatannya melalui dengan budaya ke masyarakat dan juga mengajarkan tidak menjauhkan nilai-nilai Islam. Kalau misalnya pendekatan secara struktural itu ya pendekatan secara berpolitik, tentang berpolitik ke masyarakat untuk menyampaikan nilai-nilai Islam. Dan juga strategi pada masa kini itu sangat berpengaruh pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi umatnya. Maka pendekatan dengan polanya diubah dalam beberapa hal, yaitu 1. Analisis, yang kedua perencanaan dalam dakwah, dan 3. pelaksanaan, dan 4. juga membutuhkan pengawasan dan evaluasi. Dengan 4 konsep ini maka akan lebih menarik perhatian bagi para audiens dan lebih efisien adanya media massa yang mudah menyampaikan informasi-informasi. Maka adanya juga perubahan dalam strategi dalam pendekatan dakwah. Jadi juga kesimpulan mudahnya sebenarnya dakwah itu banyak sekali macam-macamnya, strateginya banyak, apa aja banyak, segala macam itu sebenarnya banyak, bukan hanya yang disebutkan, dan mungkin ada banyak hal beberapa yang disebutkan. Jadi seperti itu. Jadi gimana? Apakah sudah mengerti tentang materi hari ini? Nah, itu tadi penjelasan mengenai strategi dakwah dan siasat dakwah. Oh gitu. Ya, makanya kita lihat beberapa hal yang disebutkan dalam materi, siasat dakwah, dan macam-macam strategi dakwah. Oke, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.